Hai semua, apa kabar? Ketemu lagi di mata kuliah Basic Data. Oke, untuk pertemuan ini kita akan melanjutkan materi tentang NoSQL. Tapi bukan SQL ya, tapi not only SQL. Oke, jadi di sini kita akan bahas tentang Web 2.0, kemudian scaling based data, teorema CAP, dan juga tentang NoSQL itu sendiri. Oke, pertama kita bahas dulu kebutuhan data di era Web 2.0. Ya, pendahuluan dulu. Dari tahun 1980-an hingga era internet akhir 1990-an, database SQL itu mendominasi ya mungkin di dunia pengembangan aplikasi. Hampir semuanya itu menggunakan relational DBMS ya, menggunakan relational database ya. Nah, aplikasi komersial besar, produk khusus, bahkan aplikasi apapun itu, semua menggunakan relational database ya. Semuanya menggunakan database yang terstruktur, tidak ada yang tidak struktur, bahkan datanya pun terstruktur ya. Nah, sejak memasuki era Web 2.0, di mana semuanya serba interaktif, serba dinamis, ya berbeda dengan sebelumnya yang masih statis, kita sudah bisa berkolaborasi dengan orang lain. Kita bisa menggunakan blog, menggunakan website komunitas, menggunakan media sosial, dan banyak lainnya. Ya. Nah, dengan menggunakan Web 2.0 ini juga percakapan bisa dilakukan dua arah antara pemilik websitenya dengan pengunjung websitenya. Ya. Jadi pengunjung dan pemilik tahu apa yang dilakukan oleh pengunjungnya, tidak hanya pengunjung itu melihat websitenya saja, ya. Tapi lognya juga disimpan, apa yang dilakukan oleh pengunjung itu disimpan, ya. Nah, kelebihan lainnya adalah pengguna juga tidak perlu memiliki keahlian khusus dalam bidang pemrograman website, ya. Semua hal teknis sudah dibuat dengan user interface yang menarik dan memudahkan untuk para pengguna. Nah, terutama untuk media sosial dan e-commerce, tentu butuh data yang besar. Bayangkan saja, di situ tidak hanya web statis, tapi juga isinya adalah dari setiap pengguna yang ada. Di setiap pengguna nanti ada aktivitasnya di situ, ada aktivitas yang berupa misalkan feeds atau status itu ya. Tapi tidak hanya itu ternyata yang disimpan, tapi juga log yang pengguna itu lakukan. History dia mengklik yang mana, dia melihat yang mana itu juga disimpan. Di e-commerce juga begitu. Ketika ada pengguna melihat barang, maka data tersebut disimpan, ya. Sehingga baik media sosial maupun e-commerce dari sisi apa namanya pemiliknya misalnya bisa meningkatkan atau menggunakan data tersebut untuk kebutuhan meningkatkan interaksi dengan pengguna, ya. Nah, di sini tentu jumlah datanya itu akan sangat besar, kemudian struktur datanya juga tidak lagi terstruktur, tidak lagi bisa kita definisikan dengan mudah karena bisa berubah setiap saat atau mungkin berbeda-beda, ya. Kemudian skala aplikasinya juga tidak lingkup yang lokal tapi juga sudah seluruh dunia, ya. Kemudian juga cara aplikasi berkembang itu semuanya sudah dramatis gitu ya. Update-nya tidak hanya sekali sebulan, sudah sering gitu ya. Kemudian tentunya untuk mengolah data yang besar tadi, kemudian struktur data yang besar juga, maka akan membutuhkan mesin juga yang mempunyai kemampuan yang lebih besar dibandingkan dengan yang sekarang, ya. Nah, ini ada infografik dari data Never Sleep 8. Di tahun 2020 saja, setiap menitnya WhatsApp, misalkan WhatsApp di sini pengguna WhatsApp membagikan 41 juta message. Bayangkan sehari, setahun, ya, maka akan banyak sekali. Kemudian Instagram misalkan ada 138.000 bisnis profil ads-nya. Kemudian Facebook di sini usernya share 150.000 message per minute. Itu hanya yang yang utama ya, belum yang lainnya ya.
Tentu untuk menyimpan semua ini butuh storage dan kemampuan mesin yang lebih besar lagi. Nah, kemudian kenapa perlu kita berpindah ke NoSQL? Karena ada kebutuhan skalabilitas yang lebih tinggi. Skalabilitas itu apa? Skalabilitas adalah kemampuan untuk memperluas atau mengontrak ya, kapasitas sumber daya sistem untuk mendukung perubahan pengguna aplikasi. Ya. Nah, peningkatan penggunaan aplikasi itu membawa tantangan utama ke server database, antara lain CPU-nya. CPU-nya bisa jadi kelebihan beban. Server base datanya juga tidak dapat menanggapi semua throughput permintaan dalam waktu yang wajar. Ya. Kemudian, server database juga bisa jadi kehabisan penyimpanan karena tidak dapat menyimpan sehingga tidak dapat menyimpan semua data. Ya. Selain itu, dari sisi jaringan juga bisa kelebihan beban, sehingga tidak dapat mendukung semua lalu lintas yang diterima. Jadi bisa jadi down gitu ya servernya kalau pada akhirnya. Nah, penanganan bagaimana? Penanganannya adalah yang pertama, kita mengatasi kebutuhan dari kapasitas yang diperlukan dengan mengoptimalkan aplikasi gitu ya. Kita optimasi aplikasinya sehingga lebih cepat misalkan. Kemudian kita juga meningkatkan optimasi di database-nya, kita indeks misalkan. Nah, dengan demikian maka aplikasinya akan berjalan lebih cepat ya, lebih efisien. Nah, tapi mungkin efisiensi atau kelegaan ini tidak akan berlangsung terus-menerus. Ada saatnya ketika nanti batas sumber daya sistem yang ada itu tercapai sehingga mencapai limitnya, gitu ya. Nah, ketika titik ini tercapai, maka kita harus mempertimbangkan untuk melakukan scaling database, baik itu secara vertikal, horizontal, ataupun mungkin keduanya, ya, secara horizontal dan vertikal. Nah, untuk vertical scaling yang biasa dilakukan mungkin adalah mungkin menambah RAM, ya, RAM-nya ditambahkan, CPU ditambahkan, gitu ya, dalam satu mesin yang sama. Kemudian kalau untuk horizontal scaling itu kita menambahkan mesin sehingga menjadi sistem yang terdistribusi. Oke, kita bahas dulu yang vertical scaling. Untuk vertical scaling, di sini kita mengacu pada peningkatan kekuatan pemrosesan dari satu server atau cluster. Nah, baik dengan menggunakan database yang relasional maupun yang non-relasional itu dapat ditingkatkan. Tapi kembali lagi, pada akhirnya akan ada batasan dalam pemrosesan itu. Karena ada batasnya. Ketika satu PC, satu server ditambahkan RAM-nya, pasti akan ada batas maksimal. Server itu bisa menampung berapa garam misalkan. Kemudian jaringan juga ada batasnya, berapa maksimal bandwidth yang bisa dilewati, gitu ya. Nah, selain itu ada peningkatan biaya dengan perangkat keras yang berperforma tinggi. Karena biaya tidak diskalakan sekali. Nah, ketika kita menambahkan mesin yang lebih besar atau RAM yang lebih besar, biaya kan nggak bisa kita hitung dengan linear kan ya, pasti ada nanti saatnya eksponensial, gitu ya. Nah, keuntungan dengan vertical scaling itu infrastruktur basis datanya tidak akan berubah. Yang berubah hanyalah hardware-nya, gitu ya. Kita tambahkan media penyimpanan CPU-nya, RAM-nya. Tapi ketika kita menambahkan CPU, RAM-nya, maka di situ ada cost yang keluar lebih besar sehingga servernya lebih mahal, ya. Kemudian ada juga batasan fisik dari jumlah RAM, storage, dan jaringan dalam satu server yang bisa dikelola. Nah, kemudian pada saat kita menambahkan mesin tersebut, maka pasti akan ada proses downtime-nya. Kita matikan dulu sementara itu kan ya. Jadi ada proses downtime pada saat proses scaling-nya. Nah, yang alternatif selanjutnya adalah ada horizontal scaling atau disebut juga scale out. Nah, di sini mengacu pada kita menambahkan node tambahan untuk bisa membagi beban dari satu server ke server yang lainnya. Nah, biasanya ini sulit untuk dilakukan dengan menggunakan database yang relasional.
karena menyebarkan datanya, data yang terstruktur itu dalam seluruh node itu tidak mudah, ya. Nah, dengan database non-relational, kita bisa membuat database itu menjadi lebih sederhana karena ada koleksi yang mandiri antar server dan juga tidak perlu digabungkan secara relasional. Kemudian dengan database non-relational ini atau NoSQL, kita dimungkinkan untuk mendistribusikan data ke seluruh node dengan lebih sederhana. Dan query tidak harus menggabungkan dari seluruh node-nya. Nah, untuk pendekatan horizontal scaling ada dua, ada master slave atau replication, kemudian ada sharing atau portioning. Yang pertama ada replication atau master slave. Gambarnya seperti ini gambarannya. Semua operasi write dilakukan ke master, ke database master. Dan semua operasi read dilakukan ke database slave yang sudah direplikasi dari database master. Ketika kita menuliskan, dia akan menuliskan ke master, kemudian pada suatu titik dia akan mereplikasikan ke database slave-nya. Ya. Nah, operasi read-nya mungkin salah karena penulisan mungkin tidak diteruskan ke slave-nya, ya. Tidak secara real time, ya. Nah, kumpulan data besar dapat menimbulkan masalah karena master perlu menduplikasi data ke slave. Ada waktu jeda antara dia write dengan membacanya. Ya, ada proses replikasi di sini. Kemudian untuk sharding ini pertimbangan yang baik untuk membaca dan menulis, tapi di sini tidak transparan sehingga aplikasi harus sadar bahwa ada partisi dari data yang ada. Nah, di sini kita tidak lagi dapat melihat hubungan antar partisi. Dan juga sudah tidak ada lagi referential integrity yang kita lihat ada di database relational, ya. Nah, misalkan untuk produk nih, kalau kita lihat biasanya begini ya, produk itu ada widget, gizmo, tingkat, tema gaji, dan seterusnya. Harganya begini. Nah, kita bisa menjadi beberapa chart gitu ya. Misalkan kita bagi berdasarkan harganya. Harga untuk yang 0 sampai 50.000 itu ada di chart 1, kemudian yang 50 sampai 100 itu chart 2, kemudian selanjutnya ada yang 100 lebih, dari 100 itu chart 3. Atau mungkin kita membagi berdasarkan hash function sehingga dia bisa otomatis membagikan ke dalam chart-chart yang disesuaikan. Nah, slide-nya ke teorema CAP. Nah, untuk database NoSQL ini menggunakan teorema CAP, ada 3 CAP, CAP. CAP ya. C-nya adalah konsistensi, di mana setiap node dalam sistem akan memiliki tampilan data yang sama. Kemudian A, availability, pengguna dapat membaca dan menulis dari node manapun. Kemudian yang ketiga adalah partition tolerance. Sistem akan tetap beroperasi bahkan jika ada salah satu atau ada server yang gagal, gitu ya. Tapi sayangnya kita tidak bisa menerapkan ketiganya pada satu database. Kita hanya bisa memilih 2, gitu ya. Nah, kita tidak bisa memilih ketiganya bersamaan dalam satu database. Jadi untuk sistem yang skala besar biasanya akan memilih partition sebagai pilihan utamanya. Dia mengutamakan partition tolerance, kemudian baru akan memilih antara konsistensi atau availability. Kalau konsistensi berarti datanya tetap konsisten, kalau availability yang penting ada, gitu ya. Kemudian kalau tradisional DBMS lebih mengutamakan konsistensi dibandingkan dengan availability ataupun partitioning, ya. Sedangkan untuk sebagian besar kasus itu akan memilih A, availability dibandingkan dengan konsistensi. Tidak perlu datanya konsisten, yang penting datanya ada dulu, gitu ya. Nah, dari DBMS NoSQL yang sekarang ada, ketika kita mau mengutamakan konsistensi dan partition tolerance, kita bisa menggunakan DBMS yang MongoDB, Redis, atau HDFS. Untuk arsitektur yang kita mau mengutamakan availability dan partition tolerance, kita bisa menggunakan React atau Cassandra. Sedangkan untuk arsitektur yang kita mau menginginkan availability dan konsistensi, kita bisa memilih Neo4j, gitu ya. Kita analisis dulu kelebihan dan kurangannya, mana yang mau diutamakan.
Oke, selanjutnya kita masuk ke NoSQL itu sendiri. Nah, NoSQL itu apa? Not only SQL, tidak hanya SQL. Jadi, database NoSQL itu adalah database non-tabular dan menyimpan data secara berbeda dari database relasional. Tapi bukan berarti bukan relasional, tapi tidak hanya relasional, ya. Nah, untuk base data NoSQL ini memiliki 3 jenis model data. Ada yang document oriented, ada yang key value, ada yang columnar, ada yang graphical, ya. Nah, di sini base data NoSQL ini menyediakan skema yang fleksibel atau sering disebutnya skemales gitu ya, dan skalabilitas yang fleksibel yang bisa kita gunakan dengan mudah untuk data yang besar dan juga pengguna yang banyak ya. Kemudian untuk kelebihan base data SQL yang pertama pastinya adalah model data yang fleksibel itu yang diutamakan biasanya. Kemudian scalingnya bisa dilakukan dengan horizontal, ada partition ya. Kemudian query-nya lebih cepat. Nah, tapi ada kalau kita melakukan perbandingan sebenarnya ada NoSQL yang query-nya lebih cepat, di read-nya lebih cepat atau di write-nya lebih cepat gitu ya. Dan juga sebenarnya ini mudah bagi developer ya. Karena ada database yang menyediakan skema yang fleksibel dan mudah untuk berkomunikasi antar aplikasi. Ya, datanya lebih mudah dipertukarkan. Nah, untuk DBMS NoSQL yang salah 6 yang kita bisa kenalkan ada MongoDB, ada CouchDB, ada Cassandra, ada Apache Hybase, ada Raven, ada Couchbase gitu ya. Nah, untuk tren pencarian NoSQL itu sendiri dari tahun 2004 kita bisa lihat di sini ya. Kalau dari data Google, bahwa memang sampai sekarang itu trennya sudah jauh berbeda dengan yang dulu. Kalau dengan dulunya mungkin masih berfokus pada yang relasional, kalau sekarang sudah mulai berkembang, mulai menggunakan yang NoSQL karena memang kebutuhannya juga ya. Oke, kalau ini ada meme. How to read a CV. Ketika kita sudah mempelajari database gitu ya, database minimal lah harusnya kan expert di SQL ya. Tapi ketika ditanyain, kamu punya keahlian nggak dalam SQL? Enggak dong. Enggak ya. Gimana dong? Ya udah nggak apa-apa. Tulis aja expert di NoSQL. Tapi no-nya dipisah ya, bukan NoSQL yang disambung gitu ya. Meme aja ya. Oke, sebenarnya ketika kita ingin mempelajari yang NoSQL, yang non-relational database, kita sebenarnya harus paham dulu yang relational database seperti apa konsepnya. Ya, kenapa kita perlu membutuhkan yang non-relational dibanding yang relational. Kemudian ini ada NoSQL data model, dia columnar, ada yang graph, ada yang document oriented, ada yang key value. Ya. Untuk yang graph database, di sini datanya disajikan dalam node dan edge. Datanya untuk setiap data itu ada node-nya, kemudian hubungannya itu ada edge-nya ya. Kemudian ada properties-nya untuk merepresentasikan penyimpanan data. Misalkan di sini ada data ID 1, name Alice 18, dan juga ID 2, Bob, umurnya 22. Ya. Nah, ketika ada Alice berhubungan, di hubungannya adalah no, mengetahui, kenal gitu ya, tahu Bob, Alice tahu Bob, itu kita tuliskan dalam bentuk H, kita lambangkan dalam H. Begitu juga ketika Bob tahu tentang Alice, kita tuliskan juga dalam H gitu ya, untuk merepresentasikan penyimpan datanya. Nah, di BMS yang menggunakan konsep graph ini ada Redis graph dan juga ada Neo4j. Kemudian ada juga yang document oriented. Kalau di document oriented non-relational database, dokumennya disimpan dalam beberapa format standar, kebanyakan JSON, gitu ya, dan dokumennya dapat diindeks. Nanti di database-nya itu ada beberapa collection, di setiap collection ada dokumen-dokumen. Untuk DBMS yang menggunakan konsep document oriented ada MongoDB dan CouchDB, ya. Kemudian juga ada database NoSQL yang menggunakan konsep key value. Jadi kalau di sini key-nya, kuncinya dipetakan ke nilai yang lebih kompleks ya, berupa daftar. Nah, key-nya ini disimpan dalam tabel hash dan dapat didistribusikan dengan mudah. Untuk penyimpanannya, di sini mendukung CRUD ya, insert update delete.
Kemudian tapi tidak ada fungsi gabungan dan agregat, ya kelemahannya ya. Untuk DBMS yang menggunakan konsep key value ada Amazon DynamoDB, ada juga Cassandra. Kemudian ada juga database NoSQL dan konsep columnar ya. Nah, kalau di sini menggunakan basicnya adalah Google Big Table. Di sini dia menggunakan gabungan antara relational database, relational DBMS dengan penyimpanan key value. Jadi hasilnya adalah mirip dengan relational database, tapi bisa menangani data semi terstruktur. Jadi kalau yang biasanya kita kenal itu adalah row oriented, kita simpan begini ya, ini kolomnya, kolom-kolom ID, name, grade, GPA. Nah, datanya kan berupa baris ya, satu baris itu satu data. Jadi ada ID 001, John, dia senior, dan GP-nya 4. Nah, kalau kita ubah dalam kolomnar oriented, jadi begini. Name ID, grade ID, dan juga GPA ID. Setiap kolom itu jadi seolah kayak tabel sendiri gitu ya. Jadi name John, ID 01. Nah, itu di satu kolom oriented satu, kemudian grade dan GPA tersendiri. Untuk DBMS yang menggunakan konsep kolomnar ini adalah Apache Hibernate dan Vertica. Nah, kenapa sih sebenarnya kita menggunakan NoSQL ini? Kenapa kita nggak pakai SQL saja? Intinya ketika kebanyakan ketika kita menggunakan struktur yang tidak jelas, ya, yang tidak struktur, yang strukturnya tidak bisa didefinisikan di awal atau banyak perubahan. Lebih baik jika kita menggunakan yang NoSQL, ya, itu intinya. Yang pertama, kapan kita menggunakan NoSQL adalah ketika laju pengembangan dengan database NoSQL bisa jauh lebih cepat daripada dengan menggunakan database SQL ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa di SQL ini banyak constraint ya, constraint. Ketika constraint itu kita terapkan, kita bisa menggunakannya, tapi ketika kita mau mengubah ternyata ada batasan yang tidak sembarangan kita bisa ubah gitu ya. Kemudian struktur berbagi bentuk datanya juga lebih mudah ditangani dan dikembangkan dengan database MySQL ini. Kemudian juga jumlah data dalam banyak aplikasi tidak dapat dilayani dengan terjangkau oleh database SQL, kebanyakan seperti itu. Sedangkan kalau dengan NoSQL akan lebih mudah dan format datanya mungkin lebih mudah untuk dipertukarkan. Ya. Nah, salah satu format data yang lebih mudah untuk dipertukarkan adalah JSON, ya, JavaScript Object Notation, ya. Jadi pertukaran datanya ringan, gitu ya. Di sini tidak hanya mudah dibaca oleh manusia, tapi juga mudah diuraikan dan dibangkitkan oleh mesin juga ternyata. Nah, di sini format datanya itu independen dan menggunakan konvensi yang digunakan pada keluarga bahasa penggunaan antara C, Java, dan seterusnya. Ya. Dan juga JSON ini banyak digunakan untuk mengirimkan data dari server ke aplikasi, web service, API, dan format base data NoSQL. Gitu ya. Jadi banyak dipakainya. Makanya banyak kita menggunakan database NoSQL ini ya untuk format JSON. Format contoh sederhananya untuk JSON itu adalah misalkan kita punya collection book ya. Ada satu collection, ada booknya ada dokumen 1, ID 01, Java, dan seterusnya. Di sini kan kita bisa membaca ya, ini mudah dibaca oleh mesin dan kita sebagai manusia pun bisa membaca bahwa ini ada satu loh satu data ID 01, dia bahasanya adalah Java, edisi ketiga dan author Herbert Skilled gitu ya. Kita dengan mudah memahami bahwa ini data buku gitu ya. Nah, ini ketika format base data yang relasional itu kita ubah ke dalam dokumen oriented. Misalkan di sini ada kontak, ada billing, ada customer, ada purchases, ada connection. Kontaknya ada 2 ya, di sini John Smith dan Sam Smith. Kemudian billingnya ada Visa, Master, customer. Oh, ini berarti customer ini punya kontak, punya banyak kontak dan punya billing gitu ya. Bob Jones. Kemudian customer ini juga punya banyak purchases dan connection gitu ya. Purchase Mac, iPad 2, dan seterusnya. Connection-nya ada brother dan father. Nah, ketika ini kita buat dalam dokumen oriented, ini menjadi satu dokumen. Dimulai dari yang paling atas ya, the name ini adalah Bob Jones, kemudian DOB-nya adalah 29 Januari 80, kemudian customer ID-nya kita bisa masukkan. Nah, di sini customer itu punya billing. Nah, billingnya itu kita bisa buat begini. Ya.
Jadi dokumen-dokumen. Jadi kayak one to many gitu ya, one to many-nya kita buat begini. Jadi ada ke dalam gitu ya. Ada kayak indentasinya. Billing, tipenya, tipe visa, card number-nya, kemudian expiry-nya seperti ini. Kemudian customer punya banyak connection ya. Customer punya banyak connection. Customer punya banyak connection. Nah, masih di dokumen yang sama. One to many di sini ya. Dokumen untuk relation-nya. Dokumen CBL 2. Oh ya, sini. Satu dokumen ID-nya di sini ya. ID-nya di sini, ini untuk Bob Jones, punya banyak billing, ini billingnya, dan punya banyak connection, ini connection-nya. Ini connection 1, connection 2. Kemudian dia juga punya purchases, banyak purchases. Kita buat seperti ini, tip Jackson ya. Oke, bisa dibacakan ya, bisa jelas kita ketika kita membaca ini, sebenarnya kita juga bisa membayangkan seperti ini. Tuh. Oke, itu saja yang kita bahas di pertemuan ini. Nanti kita diskusikan dan minggu depan kita perdalam lagi. Oke, kita tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.